Shalom, perkenalkan nama saya Esy Hansa, kelas A2 semester 2, NIM 2314201057. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Pengertian ideologi dan peranan ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idein, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pemikiran, dan logia, yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pemikiran. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebelum membentuk negara, dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan, Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialitis atau asal bahan. Ideologi juga mempunyai peran penting dalam menentukan pandangan hidup suatu negara. Setiap negara di Indonesia mempunyai pandangan hidup masing-masing yang telah disesuaikan dengan budaya dan karakter warga negaranya. Macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lainnya di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kualitatif, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilai telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya, dan nilai religius. Yang kedua, ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dan dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan pedagang mulai diterima. Ketiga, ideologi komunisme. Komunis ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 18 Februari 1848, berasal dari Manifest der Kommunisten, Manifest der Kommunisten. Pada saat itu, paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh di dalam dunia. Pada abad ke-19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pemberanan mengenai paham
kapitalisme. Di masa itu, paham ini lebih mengedepankan ekonomi. Hal itu menjadi petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Yang keempat, ideologi sosialisme. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Paris sekitar tahun 1830, yakni adanya keinginan agar alat-alat produksi dimiliki secara bersamaan untuk melayani semua kebutuhan masyarakat, bukan monopoli atas kaum kapitalis. Sosialisme atau sosialim dalam bahasa Inggris secara etimologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu berarti kemasyarakatan. Dalam arti di atas, pada 4 macam aliran yang dimaknakan sosialisme. Pertama, sosial demokrasi, kedua, komunisme, ketiga, anarkisme, dan keempat, sindikalisme. 5. Ideologi agama, yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama, merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran pada pendiri negara yang bertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal genius bangsa Indonesia. Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka, sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistematis pemikiran tertutup. Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan ciri-ciri suatu kelompok yang mendasari suatu program yang mengubah dan membaharui masyarakat. Apabila kelompok orang itu berhasil untuk merebut kekuasaan politik, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Pola dari irama kehidupan, norma-norma, melakukan dan nilai-nilai masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Kesimpulan, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pemikiran. Ideologi juga mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Ideologi berfungsi sebagai pemberian identitas nasional dan fungsi pemersatu.